Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Umi Diana. Saya dari kelas 4C dengan NIM 2222190068, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai cerita fantasi. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi ICT, media dan sumber belajar. Nah, untuk itu, kepada teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Dalam gambar tersebut sudah jelas bahwa dapat dilihat ini adalah gambar dari dunia coklat. Segala sesuatu yang ada di dalam gambar tersebut terbuat dari coklat. Dan ini adalah salah satu contoh dari cerita fantasi. Nah, jika kalian penasaran apa itu cerita fantasi, maka akan dibahas dalam video selanjutnya. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian cerita fantasi. Dikemukakan oleh dua pendapat ahli. Yang pertama dari Rudiantoro pada tahun 2008 halaman 295. Dia mengemukakan bahwa cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, tema, dan derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut atau hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Yang kedua adalah Kosasi pada tahun 2018 halaman 241. Dia mengemukakan cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan, fantasi, dan imajinasi. Dari dua tokoh tersebut terdapat satu perbedaan mengenai pengertian cerita fantasi. Rudiantoro menyebutkan bahwa keseluruhan atau sebagian dari cerita fantasi itu kebenarannya dapat diragukan. Nah, sedangkan dalam Kosasi, beliau mengungkapkan bahwa keseluruhan cerita fantasi derajat kebenarannya dapat diragukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre imajinatif baik menyangkut atau hampir seluruh maupun sebagian cerita sehingga kebenarannya diragukan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, yang kedua berdasarkan latar cerita. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan kesesuaiannya dibagi pula menjadi dua kategori. Yang pertama ada cerita fantasi total, yang kedua cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata, itu total merupakan fantasi seorang penulis, seperti nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Jadi ada kesamaan dalam pembuatan cerita fantasi irisan. Nah, berdasarkan latar cerita terbagi kembali menjadi dua bagian. Yang pertama ada latar waktu sejaman, yang kedua latar lintas waktu. Latar waktu sejaman yang berarti latar yang digunakan satu masa seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Jadi pada latar waktu sejaman ini cerita fantasi hanya dapat dilakukan pada satu masa atau satu periode saja. Yang kedua
ada latar lintas waktu, yang berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun yang akan datang, atau disebut dengan futuristik. Nah, selanjutnya kita temukan ada struktur teks cerita fantasi. Nah, struktur teks dalam sebuah karya sastra merupakan salah satu atau ciri sastra tersebut. Nah, adapun struktur teks cerita fantasi yang dikemukakan oleh Kosasih pada tahun 2018, tepatnya pada halaman 241, diantaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, yaitu berisi pengalaman tokoh, watak tokoh, dan latar. Nah, dalam latar ini terdapat 3 bagian, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kedua ada komplikasi. Berdasarkan komplikasi berisi cerita tentang masalah yang dialami oleh tokoh utama. Nah, pada bagian ini peristiwa-peristiwa dari luar nalar biasanya terjadi. Yang terakhir yaitu ada resolusi. Setelah semuanya tersusun dari mulai pengalaman tokoh, watak tokoh, latar, kemudian juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka yang terakhir pasti ada yang dinamakan dengan penyelesaian masalah. Nah, resolusi ini berisi penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh sampai pada puncaknya masalah itu dapat terselesaikan. Oke, selanjutnya ini ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, yang pertama, cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, merupakan cerita fiksi bergenre fantasi, hal yang mungkin menjadi biasa, seperti halnya di dalam cerita fantasi, sebuah gelas dapat berbicara, dapat berteriak, namun pada kenyataannya, sebuah gelas tidak akan mungkin bisa berbicara ataupun berteriak. Maka dalam fantasi, bebas segala sesuatu benda mati dapat hidup seolah-olah seperti manusia pada umumnya. Yang selanjutnya ada tokoh dan latar tidak ada di dunia nyata. Selanjutnya ada tema fantasi, yaitu temanya berupa magic atau sihir, supranatural atau futuristik. Yang selanjutnya ada ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Di sini penulis bebas menuliskan atau menuangkan ide apa saja yang akan dituangkan dalam sebuah cerita fantasi tersebut. Yang selanjutnya ada latar yang digunakan untuk menerobos dimensi ruang dan waktu. Kemudian selanjutnya cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Jadi semata-mata ini adalah rekaan dari seorang penulis atau pengarangnya. Yang terakhir, ada penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol, baik bahasa kreatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Di sini, penggunaan kata-kata dalam cerita fantasi yaitu menggunakan kata sehari-hari, kata-kata yang mudah diterima oleh masyarakat yang biasa terjadi pada masyarakat. Sebelum kita membuat sebuah cerita fantasi, maka diperlukan langkah-langkah untuk membuatnya agar tersusun dengan rapi dan mendapatkan hasil yang baik dalam cerita fantasi tersebut. Nah, ada langkah-langkah dalam menjadikan cerita fantasi. Yang pertama, ada menemukan ide dan penggajian ide.
pada masyarakat pedesaan biasanya mitos-mitos masih berkembang. Nah, hal itu juga dapat dilakukan untuk dijadikan objek sebagai penggalian ide dalam menyajikan cerita fantasi. Selanjutnya ada membuat rangkaian peristiwa. Nah, dari ide yang sudah ditentukan lalu dibuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Yang terakhir ada bagian mengembangkan cerita fantasi. Nah, dari segala peristiwa, dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita yang utuh. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, yang pertama itu ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan aku, mereka, dia, Erza, dan Doni ataupun sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. Nah, latar itu terbagi menjadi tiga, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna hias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, terbagi lagi menjadi dua, yaitu kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, dan tempat. Nah, yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita. Dan keenam, ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita tersebut. Nah, baik dari penjelasan cerita fantasi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Nah, cerita fantasi ini dibuat dengan tujuan untuk menghibur sang pembaca dan meningkatkan daya imajinasi pembaca. Nah, ini adalah rujukan daftar pustaka dari pembahasan yang kita ambil. Ini adalah daftar pustakanya. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Demikianlah tadi pembahasan mengenai cerita fantasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya Umi Diana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.